Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Puji nama Tuhan. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan, kita buka kitab kita dalam Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-18. Saya bisa memastikan bahwa kita sudah pernah dan sering mendengar kisah ini. Kisah yang begitu menarik, yang seringkali diceritakan bahkan untuk anak sekolah minggu. Kisah ini menjadi menarik karena ada Yesus yang bisa menyembuhkan segala penyakit apapun itu. Tetapi saya tidak selalu berbicara tentang kesembuhannya, tetapi perubahan itu sendiri. Tema firman Tuhan hari ini, maukah kita sembuh? Maukah kita berubah? Maukah kita dipulihkan? Pertanyaan yang sama yang diberikan kepada orang yang lumpuh 38 tahun ini, pertanyaan yang sama juga diberikan kepada kita. Mungkin kita akan bertanya, loh siapa yang gak mau sembuh? Siapa yang gak mau berubah? Siapa yang gak mau dipulihkan? Mungkin kita berkata seperti itu, tapi kalau kita melihat realita ini, terkadang di dalam perjalanan kehidupan ini kita sampai kepada fase di mana kita sudah stagnan dan kita merasa gak perlu lagi berubah, gak perlu lagi sembuh, dan kita sudah menikmati segala kehidupan ini, dan akhirnya kita tetap ada di tempat yang sama. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita belajar firman Tuhan ini, fakta yang tidak bisa kita bantahkan dari kisah ini, ada seorang pria yang sudah 38 tahun sakit. Saya tidak tahu apakah dia sakit ketika dia lahir, atau sakitnya ketika dalam proses perjalanan kehidupannya. Fakta yang kedua kita lihat, orang yang 38 tahun sakit ini ada di satu tempat namanya Kolam Bethesda. Bethesda itu adalah rumah belas kasihan, di mana tempat itu orang-orang mengharapkan belas kasihan Tuhan. Apa belas kasihan Tuhan kalau kita lihat dalam kisah ini? Karena ternyata di situ ada kolam. Dan kolam itu tiba-tiba tanpa ada skedulnya bisa saja bergoncang. Dan ketika bergoncang, orang yang pertama kali masuk ke kolam itu sembuh apapun penyakitnya. Tapi tidak ada jadwalnya. Kapan dia bergoncang, apakah jam 12 malam, apakah jam 5 pagi. Sehingga mereka harus standby di sana. Sehingga mereka memang jadi tinggal di sana. Karena nggak mungkin mereka diantar jemput setiap hari. Dan saya bisa memastikan mungkin orang yang 38 tahun ini sudah mungkin bertahun-tahun ada di sana. Yang pertama kita lihat faktanya adalah laki-laki ini nggak produktif karena dia lumpuh. Yang kedua, hidupnya membebani orang lain. Karena dia membutuhkan orang lain untuk bisa makan, dia membutuhkan orang lain untuk melakukan banyak hal dalam kehidupannya, artinya hidupnya jadi beban. Itu fakta yang kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan. Dan dia ada di rumah yang disebut belas kasihan. Tetapi saya ingin pastikan Bapak Ibu, saya ingin kita berimajinasi sejenak dalam kisah ini. Andai katalah kolam itu ada di sini Bapak Ibu, maafkan saya ingin mengatakan seperti ini. Andai kata Bapak Ibu lah orang sakitnya. Ketika ada kolam goncangan di tempat ini Bapak Ibu, saya mau pastikan siapa yang pertama kali sampai ke sini. Dari antara Bapak Ibu. Pertama pasti yang di barisan depan. Yang kedua tergantung penyakitnya, benar gak? Kalau dia cuma bisulan, lebih cepat dia lari daripada yang timpang, benar ya? Kalau dia cuma jerawatan, kalau dia mungkin cuma maaf, dia buta, dia masih bisa cepat. Dan saya boleh bayangkan Bapak Ibu, tidak ada budaya antri di situ. Lebih siapa yang cepat dia dapat. Sama itu kayaknya seperti pesta. Kalau sudah mau makan, gak ada lagi antrinya. Gak dipedulikan mana yang lebih dewasa, mana lebih senior, enggak penting, nikmati saja dulu. Mulai egois terjadi di lingkungan itu. Mulai yang penting karena siapa yang pertama, yang kedua enggak loh Bapak Ibu. Yang kelas kedua enggak. Jadi bayangkan sudah kena air sedikit saja tapi dia bukan yang kedua, yang bukan yang pertama. Enggak sembuh, walaupun udah kecemplung tapi dia bukan yang pertama. Kadang gitu Bapak Ibu kan lompatannya itu berbeda kecepatannya, maafkan saya. Kalau maaf, orang yang gemuk dengan yang kurus lompatnya itu lebih cepat terbenam yang mana? Yang gemuk. Mungkin selisihnya cuma berapa detik. Walaupun dia sudah kejebur ke air itu enggak sembuh karena dia bukan yang pertama. Kita boleh bayangkan pasti ada persaingan di sana. Orang tidak akan lagi memikirkan, oh yang ngalah kamu dulu, enggak ada. Karena saya yakin kalau orang memikirkan seperti itu, salah satu yang sembuh adalah orang yang lumpuh ini. Karena penyakitnya lebih parah, pasti mungkin orang akan berkata, ya kita dahulukan dia lebih parah penyakitnya. Tapi enggak, realitanya kita lihat bertahun-tahun dari sana dia enggak mengalami kesembuhan. Apakah dia enggak pernah berlari? Dia pernah, nanti kita akan baca selanjutnya.
Kita lihat terkadang di dalam yang namanya rumah belas kasihan malah tidak ada belas kasihan dari sesama di dalamnya. Tetapi kisah ini menjadi menarik karena Yesus hadir di sana. Kalau kita baca 4 ayat 5, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu. Bapak Ibu, Yesus tidak perlu bisikan dari orang untuk menjelaskan bagaimana kondisi Bapak ini, tapi dalam kemahatauannya dia mengetahui apa yang dialami oleh Bapak ini. Bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya. Bayangkan Bapak Ibu, maukah engkau sembuh? Bapak Ibu, kita mungkin berpikir pertanyaan ini kok ditanyakan Tuhan Yesus, siapa yang gak mau sembuh? Coba Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu rusak motornya, tiba-tiba orang berkata, mau gak diperbaiki motornya? Pasti kita mau. Ini bukan basa-basi Bapak Ibu, tetapi ini mengandung makna yang luar biasa. Karena sejatinya dalam perjalanan kehidupan ini, seringkali ketika kita sudah terlalu lama dengan satu kondisi, tanpa kita sadari kita sudah nyaman dengan kondisi itu sehingga tidak ada kerinduan untuk keluar dari situ. Coba kita lihat jawabannya. Jawabannya kan bukan berkata saya mau sembuh, enggak loh Bapak Ibu, coba lihat. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, itu yang pertama. Tuhan, tidak ada yang menurunkan aku ke air kolam itu ketika airnya goncang. Ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Yang pertama, ternyata ketika kita terlalu lama dalam satu kondisi, dalam satu keadaan, rentan bagi kita untuk menyalahkan keadaan, rentan bagi kita untuk menyalahkan orang lain. Ketika kita dalam satu posisi yang mungkin posisi kita itu terus-menerus tidak pernah kita mengalami satu keberhasilan dalam kehidupan kita, seringkali kita mulai mencari siapa yang bisa disalahkan. Dia katakan tidak ada orang yang menolong aku. Artinya dia mulai menyalahkan orang lain, merasa tidak lagi dipedulikan, tidak ada lagi yang mendukung, tidak ada lagi yang menolong. Ketika orang mungkin berkata kepada kita, maukah engkau berubah? Tidak ada yang mendukung aku untuk berubah, suamiku, istriku. Ini sama kasusnya Bapak Ibu. Karena sudah terlalu lama dalam kondisi yang seperti itu sampai akhirnya dia tidak ada lagi melihat ada di lingkungannya yang bisa berkontribusi untuk menolong dia. Dia merasa kesepian di tengah-tengah keramaian. Dia merasa tidak ada artinya di tengah-tengah kerumunan orang. Dia merasa tidak dikasihani di tengah-tengah belas kasihan itu. Bayangkan dia merasa tidak mendapatkan belas kasihan di rumah belas kasihan. Bukankah sering kita mengalami hal yang sama dalam kehidupan kita? Kita merasa ini gereja harusnya saya diperhatikan, tapi kita merasa kita nggak diperhatikan, kita nggak dipedulikan, bahkan seolah-olah ada persaingan di dalamnya, sehingga kita mulai menyalahkan kondisi dan keadaan bahkan orang-orang di sekitar kita. Ini yang dialami oleh Bapak ini, Bapak Ibu. Tidak ada orang yang menurunkan aku. Yang kedua kita lihat, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Yang kedua, dia berkata, saya sudah berusaha, tapi saya selalu gagal. Saya sudah melakukan yang bisa saya lakukan, tapi saya selalu gagal. Dan akhirnya ujungnya adalah dia menikmati kegagalannya itu. Seringkali kita juga mengatakan hal yang sama dalam kehidupan ini. Saya sudah berusaha, tapi ternyata tidak bisa. Orang selalu menyalip, orang selalu lebih cepat daripada saya. Kadang dalam perjalanan kehidupan kita karena tema besar kita adalah tentang perubahan. Berapa banyak di antara kita ingin berubah dalam banyak hal. Sebagai suami ingin berubah, sebagai istri ingin berubah, sebagai jemaat ingin berubah, sebagai pelayan ingin berubah. Mungkin berubah dari sifat-sifat yang selama itu sifat itu selalu menjadi masalah bagi kita. Ketika sifat itu kita kembangkan malah menjadi troublemaker kita di dalamnya. Seringkali kita berusaha, saya ingin berubah dengan hal itu. Tapi seringkali ketika perjalanan waktu yang panjang kita nggak mengalami perubahan,
Seringkali kita sama seperti orang yang 38 tahun ini sakit. Dan akhirnya kita tetap ada di sana. Dan seringkali akhirnya sudah mulai menikmati kondisi dan enggan untuk berubah. Mulai membenarkan kelemahan dan keterbatasan kita. Dan akhirnya berkata, memang aku seperti ini. Memang aku suami yang seperti ini. Memang aku istri yang seperti ini. Memang aku, dan aku. Sehingga kita mulai membenarkan kesalahan kita, membenarkan keterpurukan kita. Memang gak bisanya aku setia ke gereja, memang gak bisanya aku melayani Tuhan. Mulai kita membenarkan posisi kita itu. Tapi kita mau melihat, Yesus tidak kompromi dengan curhatan yang 38 tahun ini. Yesus gak kompromi. Yesus gak ngomong gini, itulah sabarlah ya. Siapa rupanya yang gak memperhatikan kau memang kurang ngajarnya itu? Siapanya itu? Sintuanya itu, pendetanya itu? Tidak Bapak Ibu. Tapi coba lihat ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bapak Ibu, Yesus coba untuk mengatakan kepada Bapak ini, hei, berhenti untuk menyalahkan kondisi, berhenti untuk menyalahkan keadaan. Engkau fokus dengan apa yang bisa Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Bangun, bangkit, bangkitkan semangat hidupmu, bangkitkan kembali. Mungkin hari ini engkau putus asa, mulai bangkit kembali. Angkat tilammu, selama ini engkau tidur di tilammu, sekarang engkau angkat tilammu itu dan engkau berjalanlah. Dan saat itu juga orang lumpuh ini berjalan, Bapak Ibu. Sesuatu yang luar biasa bisa Tuhan kerjakan dengan caranya yang ajaib. Ada begitu banyak orang sembuh harus lewat guncangan, tapi yang 38 tahun ini lewat kunjungan daripada Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk melakukan sesuatu bagi kita. Pertanyaannya juga, apakah cuma 38 tahun ini yang dikunjungi Yesus? Alkitab mencatat cuma ini Bapak Ibu. Saya nggak tahu apakah ada yang lainnya, tapi Alkitab hanya mencatat. Padahal ada begitu banyak orang sakit di situ. Tapi Tuhan concern dengan yang 38 tahun ini. Karena ada tujuan lewat kesembuhan ini. Kalau kita baca endingnya Bapak Ibu, saya lebih tertarik kepada ayat 18-nya. Maaf, ayat 14. 14 Alkitab mencatat demikian. Ketika Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Tujuan kesembuhan itu bukanlah kesembuhan itu sendiri, tapi tujuan kesembuhan itu supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Dia pergi ke beribadah, 38 tahun dia hanya ada di rumah belas kasihan, tapi setelah dia sembuh, dia masuk ke rumah Tuhan. Dia beribadah. Jadi sebenarnya kesembuhan itu bukan tujuan. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di bait Allah. Selama dia ada di Betesda tadi, dia gak akan pernah bisa mengalami ibadah, dia gak pernah bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tapi akhirnya dia masuk ke sana. Dan coba lihat, lalu berkatalah Yesus kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya jangan terjadi yang lebih buruk. Ini bicara tentang pertobatan. Jadi poin utamanya bukan kesembuhannya, tetapi what next, apa selanjutnya, ketika sudah sembuh apa? Ketika sudah berubah itu apa? Adalah pertobatan kita kepada Tuhan. Kisah ini tidak bicara hanya sekedar tentang kesembuhan secara fisik, tapi mungkin juga kesembuhan secara rohani. Mungkin hari-hari rohani kita sudah lumpuh, dan kita mungkin sudah menikmati kelumpuhan itu. Dan akibat kelumpuhan itu kita mulai mempersalahkan kondisi, mempersalahkan orang lain, dan mungkin mempersalahkan banyak hal dalam kehidupan kita. Dan kita mungkin membenarkan kegagalan kita. Saya mau tanya kita yang di ruangan ini, berapa banyak di antara kita yang pernah mengalami yang namanya kegagalan? Boleh angkat tangan? Bapak Ibu, yang penting sebenarnya bukan kegagalan itu, tapi bagaimana kita berespon terhadap kegagalan itu. Saya tidak tahu berapa banyak, berapa kali orang lumpuh ini gagal menghampiri kolam itu. Karena Alkitab tidak mencatat setiap hari ada goncangan. Enggak, kita enggak bisa memprediksi. Tapi saya yakin sudah berulang-ulang kali, mungkin ratusan kali dia sudah pernah gagal. Bapak Ibu, saya membaca ini ayatnya luar biasa, dikatakan yang ayat 6 Bapak Ibu ya. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu Bapak Ibu, ia telah lama dalam keadaan itu.
Tuhan tahu sudah berapa lama kita jatuh bangun. Tuhan tahu sudah berapa lama kita mungkin sudah berusaha tapi selalu jatuh, Tuhan tahu. Dan kita akan mendapatkan kunjungan spesial daripada Tuhan. Dan Tuhan akan datang kepada kita berkata, maukah engkau sembuh? Tuhan tahu mungkin kita sudah jatuh bangun dalam banyak hal. Kita sudah berusaha tapi ternyata gagal lagi, kita sudah berusaha gagal lagi. Kita mungkin seperti yang 38 tahun ini sakit dan dia tidak pernah bisa sampai kepada kolam itu. Karena selalu dia gagal, didahului. Orang-orang sudah lebih cepat daripada dia. Sehingga seringkali makanan sehari-harinya adalah kegagalan. Dia sulit mendefinisikan apa itu kemenangan, keberhasilan karena dia belum pernah menemukan itu Bapak Ibu. Sampai-sampai biasanya orang-orang seperti ini, mindsetnya, paradigmanya sudah luntur dengan banyak hal. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan mengerjakan kehidupannya. Dan akhirnya dia disembuhkan dan ketika disembuhkan dia berjumpa dengan Tuhan di rumah Tuhan. Mungkin kita hari-hari ini beralasan dalam banyak hal Bapak Ibu. Wah saya gagal karena kondisi. Pertanyaan ini diajukan kepada kita. Maukah kita berubah? Maukah kita bertobat? Maukah kita sembuh? Kitalah yang menjawabnya. Mungkin kita tidak menjawab Tuhan dengan bahasa mau. Tapi kita mulai menceritakan keluh kesah kita kepada Tuhan. Tuhan engkau tahu aku udah berapa kali mencoba. Aku udah berapa kali ternyata aku divonis, ternyata aku gak dihargai. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, Tuhan tidak ingin dia baperan, Tuhan tidak ingin dia merasa mengasihani dirinya, Tuhan ingin dia bangkit dari situ. Sehingga hari ini poin intinya adalah maukah kita berubah? Gak perlu kita menyalahkan siapa, gak perlu kita mengkambing hitamkan siapa yang punya kontribusi membuat kita gagal. Gak perlu, kita berurusan dengan Tuhan. Coba bayangkan, Tuhan tidak membuka peluang untuk menceritakan kisah selanjutnya dari orang ini. Tuhan tidak berkata, iya ya kasihan kali kok ya memang orang tuh seperti itu tuh, memang gak tahu diri tuh. Gak dibilang Bapak Ibu, cuman berkata, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tuhan juga ingin mengatakan kepada kita, bangkitlah anak jemaat Philadelphia, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tuhan ingin kita bangkit hari-hari ini, bangkitlah gereja Tuhan. Kalau selama ini sering kali kata kalah, sekarang waktunya kita bangkit karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bangkit. Mari kita bangkit Bapak Ibu, amin. Amin. Mari bapak-bapak bangkit, mari ibu-ibu bangkit, mari remaja bangkit, kita nyatakan kemuliaan Tuhan. Jangan lagi kita mengasihani diri dengan kondisi yang ada. Karena saya pastikan setiap kita dipanggil Tuhan, supaya kehidupan kita jadi berkat bagi banyak orang. Tidak saatnya lagi kita mengasihani diri kita di rumah belas kasihan, mengharapkan belas kasihan. Tapi kita saatnya memberikan belas kasihan lewat kehidupan kita yang diubahkan Tuhan. Lihat kehidupan kita yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Sehingga orang bisa menyaksikan betapa Tuhan hidup. Dan akhirnya Bapak Ibu ketika orang ini keluar, dia menceritakan apa yang Yesus lakukan bagi dia. Itulah kesaksian yang hidup. Menceritakan apa yang dia alami. Yesus sudah menyembuhkan saya. Oleh karena itu pada pagi hari ini mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan ini.